شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيارته وحافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين الذين اتبعوهم في العسر واليسر وفي السلم والحرب. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك أيها الصديق الزكي السلام عليك أيها البر الوفي ورحمة الله وبركاته جميعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari malam ke-15 bulan Ramadan, malam kebahagiaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya seorang manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiyatun min Rabbil alamin, bahwa Al-Imam Hasan Al-Mujtaba adalah hadiah yang sangat berharga dari Tuhan semesta alam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang memberikan kebahagiaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kepada para pecintanya. Qala Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib alaihi salatu wassalam, Inna Allah ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan yang berkah ini sebagai arena bagi makhluknya, bagi umat manusia. Fayastabiquna fihi bita'atih ila mardatih. Dan orang-orang umat manusia, khususnya muslimin, mukminin, mereka berlomba-lomba di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengerjakan ibadah-ibadah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innal Hasan hadiyatun min Rabbil alamin.
sesungguhnya putraku Al-Hasan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang musyrik dari Arab Baduy memegang kayu, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan dia bertanya, "Man minkum Rasulullah?" Siapa di antara antum yang mengaku sebagai utusan Tuhan, utusan Allah? Waqala huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Kemudian seorang Badui ini dalam keadaan geram berkata kepada Rasulullah, "Hal anta alladhi idda'ita bin nubuwah?" Apakah engkau yang mengaku sebagai nabi yang aku ingkari? Kata dia. Kemudian Rasulullah menjawabnya, "Apakah engkau yang mengingkari kenabianku yang Allah tetapkan kepadaku untuk memberikan petunjuk kepada seluruh alam semesta?" Waqala A'rabi. Kemudian si musyrik itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, jika aku akan memberikan beberapa pertanyaan. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan beriman kepadamu, dan jika tidak maka aku akan melawanmu." Kemudian waqala Rasulullah, "Sal ibni." Waktu itu Rasulullah sedang bersama Al-Imam Hasan Al-Mujtaba yang masih berusia 5 tahun. "Sal ibni." Kalau engkau ingin memberikan pertanyaan, maka tanyalah cucuku, putraku Hasan bin Ali bin Abi Talib. "Sal ibni wa qurrata aini wa samarata fuadi." Tanyalah putra kesayanganku ini. Kemudian si Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau mempermainkanku? Engkau menghinaku sehingga aku harus bertanya kepada seorang anak kecil?" Kemudian waqala Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib alaihi salam, beliau berkata kepada A'rabi, seorang Arab Badui tersebut, musyrik, berkata kepadanya, "Ma sa'alta ghabiyan wabna ghabi, bal sa'alta faqihan wa antal jahul." Wahai Arab, wahai lelaki Arab, engkau tidak bertanya kepada seorang ghabi yang tidak memiliki ilmu, akan tetapi engkau sedang bertanya kepada seorang faqih wa antal jahul, dan engkau tidak mengetahui hal itu. Kemudian Al-Imam Hasan berkata lagi kepadanya, "Jika engkau ingin bertanya kepadaku, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Bahkan aku akan menceritakan kepadamu apa pertanyaan-pertanyaan yang akan engkau berikan kepadaku, dan apa saja yang engkau lakukan kemarin, dan apa yang engkau lakukan kemarin, lusa, dan beberapa hari sebelumnya." Kemudian Al-Imam Hasan menceritakan kegiatan dia di beberapa hari sebelumnya dan pertanyaan yang akan dia berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawat." Allahumma salli wa alihi. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Innal Hasan hadiyatun min Rabbil alamin." Sesungguhnya putraku Al-Hasan adalah hadiah dari Rabbul Alamin, dari Tuhan alam semesta ini. Adal Hasan, inilah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau kana al-aqlu rajulan lakana al-Hasan." Jika akal berbentuk sebagai seorang manusia, maka dia akan berbentuk sebagai Hasan, putraku, putra Ali bin Abi Talib. Yang mana kita ketahui setiap a'immah memiliki pekerjaan ataupun perbuatan yang sangat utama di zamannya. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi wassalatu wassalam, perbuatan yang sangat utama dan sangat penting yang merupakan benang merah untuk Islam
adalah apa? Adalah perdamaiannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Imam A'immah Ma'sumin alaihimussalatu wassalam, ikhwani, sebagaimana keyakinan kita, adalah sirrullah, adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita baca di dalam doa ziarah Jami'ah Kabirah, ya ma'dana sirrillah, bahwa A'immah Ma'sumin alaihimussalatu wassalam adalah sumber rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mereka yang merupakan wujud rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di setiap zaman adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia yang sangat mustahil kita ungkap dengan sempurna. Rahasia yang akan tersingkap beberapa ratus tahun setelah A'immah Ma'sumin lakukan di zamannya. Sebagaimana kita lihat qiyam, kebangkitan Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain, kemudian hijrahnya Al-Imam Ali Ar-Ridha sallallahu wassalam dari Madinah menuju Khurasan, menuju Iran. Kemudian salah satunya juga adalah perdamaian Al-Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih. Kita lihat bahwa perbuatan a'immah, sikap a'immah alaihimussalatu wassalam di zamannya adalah rahasia yang tidak bisa difahami pada zaman itu. Bahwa kita tidak dituntut untuk memahami secara sempurna apa rahasia di balik itu. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengimani apa yang dilakukan a'immah dan tidak melakukan protes, kemudian kita taslim di hadapannya. Apakah kita membaca surat ayat salawat yang mana ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Taslima bukan salam, akan tetapi kita di hadapan a'immah ma'sumin laisa lana khiyarah. Ketika mereka mengambil satu sikap, maka kita tidak diperbolehkan untuk protes di hadapannya. Kita hanya dituntut untuk mengimani dan taslim dan tunduk. Inilah. Karena jika kita ingin memahami, kita tidak mungkin bisa memahaminya. Sebagaimana qiyam Sayyidus Syuhada, di zamannya orang-orang tidak memahami betapa pentingnya kebangkitan Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib di Karbala. Orang-orang ketika Imam Husain akan pergi dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Kufah, mereka menghalangi Imam Husain. Mereka tidak mengetahui apa rahasia di balik ini. Kalau sekarang orang-orang bertanya, kenapa Imam Husain pergi ke Karbala? Maka orang-orang pasti akan menertawakannya. Karena sudah terungkap betul apa yang merupakan rahasia sebagian, maksud ana, sebagian daripada rahasia Aba Abdillah, kebangkitan Aba Abdillah. Jika Al-Imam Husain tidak melakukan kebangkitan, maka Islam akan terancam. Wa 'alal Islam salam, assalam id buliyatil ummah bira'in misli Yazid. Kemudian orang-orang juga protes, kenapa Imam Husain membawa anak-anak kecil, membawa para wanita? Mereka tidak tahu bahwa para wanita ini adalah orang-orang yang akan menyampaikan pesan Asyura. Al-Imam Khomeini pernah berkata, Karbala dar Karbala mimon agar Zainab nabut, pakai bahasa Persia. Karbala akan tetap berada di Karbala tanpa keberadaan Zainab al-Kubra. Bahwa anak-anak, para wanita yang dibawa Aba Abdillah al-Husain alaihissalatu wassalam ke Karbala, itu merupakan satu rahasia penting yang menyebarkan pesan Asyura ke seluruh dunia. Tidak cukup sampai di situ, kita akan menunggu sampai zuhurnya sahibal asri wa zaman, arwahuna lahul fida. Kita akan melihat betapa penting
pentingnya Asyura yang merupakan sebab ataupun lahan untuk zuhurnya sahibul asri wa zaman. Bukankah di dalam satu riwayat ketika Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif zuhur muncul dan berada di Ka'bah, waqala, siapa yang pertama kali disebutkan oleh Al-Imam Zaman? Adalah nama Aba Abdullah Al-Husain. Ya ahlal alam inna jaddi Al-Husain alladhi qataluhu atsya. Wahai alam semesta, sesungguhnya ana adalah putra seorang yang bernama Al-Husain yang dibunuh dalam keadaan haus. Sekarang pertanyaannya, jika alam semesta, penduduk bumi tidak mengenal Aba Abdillah, ngapain Al-Imam Zaman mengatakan seperti itu? Ini bukti bahwa nanti di akhir zaman seluruh alam semesta, seluruh penduduk bumi akan mengenali siapa Aba Abdillah Al-Husain. Kita melihat dari kebangkitan Imam Husain, salah satu samarah, salah satu buahnya adalah kebangkitan ziarah arba'in, upacara perhelatan akbar dari seluruh dunia. Orang-orang berkumpul di satu marqad, berjalan dari Najaf menuju Karbala berpuluh-puluh kilo, sampai ada dari Basrah, sampai ada dari negara lain beberapa hari atau beberapa bulan. Untuk apa? Untuk berziarah kepada Aba Abdillah Al-Husain, karena kecintaan mereka kepada Aba Abdillah Al-Husain. Ini merupakan satu mukjizat rahasia kebangkitan Aba Abdillah Al-Husain. Tidak sampai di situ, belum 100%. Muncullah satu riwayat lagi. Di dalam keyakinan kita terdapat satu keyakinan tentang raj'ah. Meskipun riwayat-riwayat raj'ah dibilang cukup lemah, akan tetapi ada satu riwayat tentang awwalu man yarji Al-Husain bin Ali. Orang yang pertama raj'ah, bangkit setelah sahib al-asri wa zaman, adalah Al-Husain ibnu Ali. Ini adalah riwayat yang muktabar, bahwa Al-Imamul Husain ingin melakukan apa? Ingin menyempurnakan pekerjaan setengah jalan Asyura di akhir zaman. Karena ketika Imam Husain akan pergi dari Madinah ke Kufah, naudzubillah, Imam Husain tidak tahu sehingga apa? Sehingga Ibnu Abbas berkata kepada Imam Husain, wahai putra Rasulullah, ya benar Rasulullah, sesungguhnya rakyat Kufah itu belum siap untuk menerima pemerintahan ini. Mereka telah mengkhianati ayahmu Ali, mereka telah mengkhianati kakakmu Hasan. Sekarang engkau akan pergi, engkau akan dikhianati juga. Apakah Imam Husain tidak tahu? Imam Husain tahu. Akan tetapi Imam Husain pergi dari Madinah ke Kufah untuk apa? Untuk itmamul hujjah. Jangan sampai nanti di akhir zaman orang-orang mempertanyakan kepada Imam Husain. Banyak yang mengundang tapi Imam tidak datang. Itmamul hujjah. Kemudian apa? Kemudian Imam Husain bin Ali bin Abi Talib alaihissalatu wassalam bukan ingin membangun, mendirikan pemerintahan mustajal, hukumah mustajal, hukumah pada zaman itu. Tapi apa? Ingin menjadi satu benih. Asyura adalah benih zuhurnya sahibul asri wa zaman. Kemudian belum sampai 100% rahasia kebangkitan Imam Husain tersingkap. Nanti makanya di dalam sujud ziarah Asyura kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna syafa'atal Husain. Kapan? Yaumal wurud, di akhirat nanti. Rahasia Imam Husain akan muncul 100% di akhirat. Ketika apa? Yaumal wurud. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Imam Husain, ya Husain,
engkau telah memberikan semuanya di jalan Allah di hari Asyura, dan aku akan memberikan kepadamu hak syafaat siapapun yang engkau kehendaki. Di mana? Yaumul Wurud. Jadi rahasia perbuatan a'immatul ma'sumin terkadang tidak tersingkap di zamannya, perlu berabad-abad untuk menyingkapnya. Tidak cukup sampai situ, tidak sempurna, bisa tersingkap di mana? Bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Bahwa syafaat Imam Husain adalah kedudukan yang paling tinggi, karena Imam Husain telah memberikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna syafa'at al-Husain. Tapi kita sebagai muwalin, sebagai mukminin, tidak dituntut untuk mengetahui secara sempurna, karena kita tidak mungkin, bukan kapasitas kita. Kita adalah dituntut untuk apa? Untuk taslim. Ketika imam mengambil satu sikap, seorang mukmin apa? Taslim, tunduk. Maka nalahum khiyarah. Tidak ada khiyarah di hadapan a'immah ma'sumin. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana Aba Abdullah al-Husain hijrah al-Imam Ali Ar-Ridha dari Madinah ke Khurasan, dan juga suluhnya, perdamaiannya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih dengan Muawiyah. Perdamaian Imam Hasan bukan berarti Imam Hasan menunjukkan kompromi dengan Muawiyah. Perdamaian Imam Hasan bukan berarti Imam Hasan tersenyum dengan kejahatan Muawiyah. Perdamaian Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih bukan berarti al-imam ridho dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perdamaian Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih adalah dikarenakan untuk menjaga Islam, hifdzuddin, menjaga agama, dan hifdzul mu'minin, dan menjaga orang-orang yang setia di dalam beragama. Jika Al-Imam Hasan tetap memaksakan peperangan dengan Muawiyah bersama para sahabatnya, mayoritas sahabat Al-Imam Hasan Al-Mujtaba adalah orang-orang yang lemah imamnya, yang lemah imannya. Mereka bisa dibeli dengan uang. Salah satu komandan pasukan Imam Hasan dibeli oleh Muawiyah 10.000 dinar, ada yang 1 juta dinar dan sebagainya, dibeli. Sehingga apa? Al-Imam Hasan sendirian, hanya tinggal beberapa orang saja bisa dihitung dengan jari. Jika tetap memaksakan peperangan dengan Muawiyah, maka Al-Imam Hasan pastinya akan ditangkap dan dibawa ke hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tentunya ketika mereka menjadikan Imam Hasan tawanan dan ditangkap oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah akan membalas apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepadanya dan kepada ayahnya Abu Sufyan, yang mana Rasulullah di dalam Fathul Makkah mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Jika Al-Imam Hasan tetap bersikukuh melakukan peperangan dengan keadaan seperti itu, maka akan menjadi satu kehinaan bagi Syiah, kehinaan bagi Ahlul Bait, dan orang-orang akan berkata kepada Ahlul Bait, kepada Syiah, imam kamu adalah orang yang dibebaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Imam Hasan Al-Mujtaba saat melakukan janji perdamaian dengan Muawiyah memberikan beberapa poin dan yakin bahwa poin-poin itu akan dilanggar oleh Muawiyah. Dengan melakukan hal itu, maka Al-Imam Hasan Al-Mujtaba sebenarnya sudah menyingkap
tabir kemunafikan Muawiyah, dan ini menjadi satu lahan yang sangat strategis untuk kebangkitan Karbala al-Imam Abu Abdillah al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini adalah satu bentuk kebijaksanaan, satu kecerdasan yang tidak mungkin bisa dipahami pada zamannya, kecuali oleh orang-orang yang mana taslim di hadapan sikap a'immah ma'sumin alaihi mussalatu wassalam. Pada zaman itu banyak orang-orang yang menentang perdamaian ini. Mereka tidak taslim, mereka protes di hadapan a'immah, mereka mendahului a'immah. Bukankah di dalam salawat Sya'baniyah kita membaca al-fulkil jariyah fil lujajil ghamirah, bahwa ahlul bait alaihi salatu wassalam adalah bahtera al-fulkil jariyah yang terus berjalan fil lujajil ghamirah, di tengah ombak dunia ini. Ya'manu man rakibaha, orang yang taslim di hadapannya, yang tunduk di hadapannya, yang ikut dengan bahtera tersebut, dia akan selamat. Wa yaghraku man tarakaha, dan orang-orang yang meninggalkan bahtera ahlul bait di zaman ini, mereka akan tenggelam. Yaghraku man al mutaqaddimu lahum marik, dan banyak orang-orang yang mendahului sikap a'immah di setiap zamannya. Mereka apa? Marik, mereka sesat. Wal mutaakhiru anhum zahik, dan jangan tertinggal dari ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Apa yang harus kita lakukan? Wallazimu lahum lahiq, kita harus terus bergegas bersama para syuhada. Kita harus mengenali ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, menambah ma'rifah kita terhadap ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, menambah ma'rifah kita terhadap para syuhada, orang-orang yang melesat perjalanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para kekasih Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallazimu lahum lahiq. Apakah kita sekarang sudah berlari mengejar bahtera ahlul bait yang sudah jauh jalan di hadapan kita? Apakah kita sudah lari bersama para syuhada, bersama para siddiqin, para aulia? Kita tanya kepada diri kita sendiri. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menerangi cahaya Baitun Nubuwah, karena merupakan cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia. Terkenal dengan gelar Karim Alil Bait, orang yang memiliki keindahan rohani, orang yang memiliki kebesaran jiwa, orang yang memiliki kelembutan. Disitulah keluar sifat-sifat terpuji, sifat-sifat manifestasi dari sifat dan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti ini. Al-atiyah fa innal atiyah ala qadri niyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
Allah tidak akan memberikan lebih jika orang itu tidak memiliki wadah yang lebih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sekarang kita lihat, maka Allah tahu itu adalah kadar yang layak bagi kita. Terkadang mengapa Allah tidak memberikan lebih daripada apa yang layak bagi kita? Karena Allah tahu jika diberikan lebih, mungkin dia sudah kehilangan dirinya. Ada seorang yang baru dikasih sedikit ketampanan, sudah hilang dirinya. Ada orang baru dikasih sedikit jabatan, sudah lupa dirinya. Ketika lupa diri, lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam satu riwayat, seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bernama Tha'labah Al-Ansari. Mungkin antum sudah mendengar, akan tetapi mengulang tidak ada salahnya dan memberikan manfaat bagi kita. Tha'labah adalah salah seorang sahabat yang rajin ibadah bersama Rasulullah, sering sholat berjamaah bersama Rasulullah, kemudian sering melakukan khidmat-khidmat lainnya. Namun Tha'labah sering memaksa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kepadaku agar aku menjadi orang yang kaya." Terus memaksa kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai Tha'labah, apa yang engkau miliki sekarang ini cukup untuk menjaga agamamu." Namun Tha'labah terus memaksa Rasulullah sampai pada satu tahap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Tha'labah untuk menjadi orang kaya. Kemudian tibalah satu saat ada seorang yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris, hartanya sampai kepada Tha'labah. Apa hartanya? Ada beberapa ekor kambing, unta dan sebagainya. Tha'labah mulai disibukkan untuk unta-untanya, kambing-kambingnya, sampai dia tidak memiliki tempat di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memerlukan satu marta' namanya, satu tempat gembala untuk gembala-gembala kambing, untuk kambing-kambing dan untanya di pinggiran Madinah. Akhirnya Tha'labah disibukkan jauh dari Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Dia sibuk dengan kambing-kambingnya dan jauh dari Masjid Nabi, dan dia sholat seminggu sekali akhirnya. Kemudian sampai pada taraf 1 bulan sekali sholat bersama Rasulullah, sampai tidak melakukan sholat bersama Rasulullah karena disibukkan oleh hartanya. Kemudian sampailah pada satu waktu di mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil zakat. Dan Tha'labah adalah seorang yang wajib untuk memberikan zakatnya karena dia memiliki apa? Memiliki kambing-kambing yang banyak, unta yang banyak, dan pertanian-pertanian yang banyak, kebun-kebun yang banyak juga. Kemudian para sahabat datang kepada Tha'labah menagih zakatnya. Wa qala Tha'labah menolaknya. Ini adalah hasil keringatku dan aku tidak ingin memberikan hasil keringatku begitu saja. Kemudian para sahabat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Tha'labah tidak ingin memberikan zakatnya. Wa qala Rasulullah wailun li Tha'labah. Celakalah Tha'labah. Aku sudah memperingatkannya bahwa hartanya yang sekarang bisa menjaga agamanya. Akan tetapi dia tetap apa? Tetap memaksaku untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya seperti itu. Akan tetapi apa? Kekayaannya membuat dia lupa siapa dirinya dan lupa terhadap Tuhannya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Man nasiya nafsah nasiya rabbah. Orang yang lupa terhadap dirinya, dia akan lupa terhadap siapa Tuhannya. Karena dia lupa bahwa statusnya adalah abd, adalah hamba yang memiliki Tuhan, yaitu Rabbul Alamin.
Innal atiyah ala qadrin niyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada seseorang pemberian rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya sesuai dengan kadar kapasitas yang dia miliki. Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam adalah wujud yang memiliki kapasitas yang sangat luas, memiliki wujud yang sangat agung. Mereka adalah ma'dan sirrillah, mereka adalah babullah, mereka adalah bahkan ketika di dalam doa Nahiyah al-Muqaddasah tentang Imam Husain, assalamu alayka ya rahmatallahil wasi', mereka adalah rahmat Allah yang maha luas. Salah satunya adalah Al-Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih, yang terkenal dengan Karim Ahlul Bait, seorang yang dermawan di antara Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Suatu hari seorang peminta-minta datang kepada khalifah ketiga. Dia mengatakan, saya memerlukan uang, saya memiliki hutang, dan saya adalah fakir. Kemudian khalifah ketiga memberinya 1 dirham. Dan dia mencari orang lagi untuk memberikannya. Dia melihat ada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba bersama Imam Husain, bersama bersama Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, suaminya Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullah alaih. Dia mendatangi Al-Imam Hasan, kemudian berkata, wahai fulan, wahai Hasan bin Ali bin Abi Talib, saya memerlukan uang. Kemudian Imam Hasan berkata, pemberian akan diberikan kepada 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang terjerat diyah ataupun denda, dan yang kedua adalah orang yang terjerat hutang, dan yang ketiga adalah orang fakir. Di mana engkau? Dia mengatakan, ana fakir wa ana makrud, dan ana adalah orang yang berhutang, terjerat hutang. Kemudian Al-Imam Hasan memberinya 500 dinar. 500 dinar adalah 500 keping emas. Nggak tahu 1 kepingnya berapa gram. Kemudian dia melihat betapa dermawannya ini orang. Tapi rasa tamaknya tidak berhenti sampai situ saja. Dia meminta kepada Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Husain karena adabnya kepada imam saat itu, kepada kakaknya yaitu Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, Imam Husain memberinya 1 keping lebih sedikit daripada pemberian Imam Hasan, 499 keping. Untuk apa? Untuk menghormati Imam Hasan. Kemudian orang itu datang lagi kepada Abdullah bin Ja'far di sampingnya Imam Husain. Abdullah bin Ja'far membelinya 2 keping ataupun 1 keping lebih sedikit dari pemberian Imam Husain. Bukan hanya karim, tapi mereka memiliki adab di dalam memberi. Ini adalah keluarga nubuwah, baitun ahlu baitin nubuwah wa ma'danir risalah. Hada karamatu ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Wa qala hadzal sa'il, kemudian si peminta-minta ini berkata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia harus meletakkan risalah, harus menjadikan seorang sebagai pilihannya, khalifahnya di muka bumi ini, yaitu Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Karim, ayyuhal karim wabnul karim. Al-Imam Hasan Al-Mujtaba adalah karim al-bait. Akan tetapi ikhwani wa akhwati, karim al-bait sebenarnya ketika
seorang dikatakan dermawan dalam harta di dalam bahasa Arab bukan dikatakan dengan karim, akan tetapi bahasa Arabnya jawad atau sakhi. Ini orang yang seling dermawan memberi hartanya. Karim lebih dari itu. Karim adalah seorang yang memiliki kebesaran jiwa, keindahan rohani, kelembutan hati, kesucian diri. Inilah sehingga apa? Sehingga memiliki karisma, memiliki wibawa di hadapan, di tengah-tengah masyarakat. Karim. Dalam satu riwayat yang sangat ajib, pada suatu hari Al-Imam Hasan sama Imam Husain masih kecil-kecil, dibawa oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra ke hadapan Rasulullah. Kemudian berkata Sayyidah Fatimah kepada abahnya, "Ya Abah, wahai ayahku, apa yang engkau wariskan kepada dua putraku ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Sayyidah Fatimah, "Ammal Hasan falahu haibati wa siyadati." Adapun Al-Hasan putraku mewarisi haibah, mewarisi wibawa dan mewarisi karismaku, kepemimpinanku. Wa ammal Husain falahu judi wa jur'ati. Husain putraku mewarisi apa? Jud, kedermawanan. Mewarisi apa? Dan keberanianku. Al-Imam sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama Mu'tazilah, Ahlussunnah Mu'tazilah, Wasil bin Atha namanya. Fa ammal Hasan lahu sima'u alaihi salam, lahu sima'ul anbiya wa bahaul muluk. Ini seperti selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib memiliki paras wajah yang sangat bersinar, berseri seperti para nabi, lembut. Akan tetapi lebih daripada itu, wabahaul muluk, dan karisma ataupun wibawa para raja. Sehingga siapapun yang berada di hadapan Imam Hasan yang memiliki ma'rifah tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia akan gemetar di hadapan. Hadzal imam, satu wibawa dikarenakan keindahan rohanianya, keindahan rohnya, keagungan dirinya, keagungan nafs, kebersihan jiwanya. Bukan seperti preman-preman ataupun apa, penguasa-penguasa zalim. Mereka ditakuti dikarenakan apa? Misal ada seorang yang sering membawa senjata tajam, dia ditakuti bukan karena dirinya, tapi karena senjatanya. Kalau dia tidak memiliki senjata, dia tidak akan ditakuti. Atau seperti penguasa zalim yang ditakuti bukan karena dirinya, tapi karena orang-orang yang berada di sekelilingnya, karena sarana yang dia miliki. Akan tetapi orang-orang mengagumi dan berlutut gemetar di hadapan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam karena keindahan dirinya, keindahan diri mereka, kebesaran diri mereka, haibahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, seorang baru pertama masuk Islam bertemu dengan Rasulullah, ketika ingin berkata kepada Rasulullah dia gagap, tidak bisa berkata-kata. Rasulullah memeluknya dan berkata, "Hawwin alaik, alastu bil malik." Biasa saja, aku bukan seorang raja. Tenangkan dirimu. Jangan menganggap aku seperti engkau menganggap raja-rajamu. Seorang orang tua berasal dari Syam. Syam ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ketika mereka mengenal Ahlul Bait, mengenal Ahlul Bait dari lisannya Muawiyah. Mereka menganggap Ahlul Bait adalah orang-orang yang tarikus salat,
yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah ngaji. Mereka adalah orang-orang yang sesat, katanya seperti itu. Bahkan Ibnu Athir di dalam sejarahnya mengatakan, ada orang yang bertanya, man huwa Ali? Orang Syam bertanya, Ali huwa Abu Fatimah. Ali adalah ayahnya Fatimah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Ahlul Bait. Jika mereka mengenal Ahlul Bait, mereka mengenal Ahlul Bait versi mereka. Muawiyah memberikan perintah kepada imam-imam masjid pada zaman itu untuk melaknat Imam Ali selama beberapa tahun itu dilakukan. Selama 82 tahun dalam satu riwayat. Sehingga mereka tidak mengenal siapa Ahlul Bait semestinya. Orang Syam ini datang, makanya Al-Imam Sajjad ketika dari Kufah ke Syam, Imam Sajjad tidak mengutuk rakyat Syam, tapi apa? Melakukan klarifikasi siapa itu Ahlul Bait. Ana ibnu Zamzama wa Makkah, ana ibnu, aku adalah putra Rasulullah, putra Zamzam, putra Makkah, putra Sidratul Muntaha dan sebagainya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab di Kufah. Mengutuk rakyat Kufah. Kenapa? Mereka sudah tahu siapa Ahlul Bait, tapi mereka meninggalkan Ahlul Bait. Rakyat Syam adalah orang-orang yang jahil, tidak mengetahui siapa Ahlul Bait. Jika mereka mengenal Ahlul Bait dalam versi mereka. Kemudian datang kepada melihat Imam Hasan, man huwa Hasan bin Ali. Wah, Hasan bin Ali. Ana sekarang memiliki kesempatan untuk untuk mencacinya, karena ana tidak memiliki kesempatan untuk mencaci ayahnya Ali bin Abi Thalib, karena saya tidak pernah bertemu. Kemudian dia dari Syam ke Madinah, dekat rumahnya Imam Hasan. Dia mencaci Amirul Mukminin di hadapan Al-Imam Hasan, mencaci Imam Hasan, mengatakan kata-kata yang tidak layak terhadap Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Setelah dia kelelahan mencaci, waqala al-Imam Hasan, apakah engkau lelah? Jika engkau lelah, aku akan siapkan tempat tinggal untukmu. Apakah engkau lapar? Jika engkau lapar, aku akan menyambutmu, menjamumu 3 hari, kata Imam, sampai kenyang. Apakah engkau tidak memiliki bekal? Jika engkau tidak memiliki bekal, aku akan memberikanmu uang. Ketika Ahlul Bait memberikan uang, mendermakan uangnya kepada seorang peminta-minta, hatta tughniyah, memberinya sampai apa? Sampai dia tidak memerlukan lagi. Apakah engkau lelah? Apakah engkau tidak memiliki tempat tinggal? Apakah engkau terasing? Jika terasing, aku akan mengembalikanmu ke tempatmu. Ketika dia melihat keindahan akhlak Al-Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih, dia berlutut di hadapan Imam Hasan, gemetar. Kenapa? Karena wibawa, keindahan rohani, keindahan jiwa yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih. Akhlak Imam Hasan membuat orang itu berlutut di hadapan Al-Imam Hasan. Ini merupakan sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Ali Khamenei, rahbar kita, merupakan satu bentuk jihad tabyin, jihad klarifikasi, jihad pencerahan, bahwa orang-orang harus tahu siapa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Imam berjihad tabyin dengan akhlaknya, sehingga orang-orang tahu siapa Ahlul Bait sebenarnya, dan menyingkap dengan kecerdasannya, kebijaksanaan siapa Bani Umayyah dan kemunafikan yang mereka lakukan selama ini. Hadza Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ini adalah jihad tabyin. Jihad juga yang wajib bagi kita semua. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Syi'atu Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang mengikuti dan memiliki akhlak Al-Hasani. Akhlak Al-Hasani yang tidak membalas keburukan ketika pribadi kita yang diserang. Hadza akhlak
Al-Hasani Al-Mujtaba salamullah alaih, seorang yang memiliki keluasan, kapasitas, wadah untuk menampung rahmat Allah. Bahkan mereka adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang senantiasa memberi kepada seorang yang meminta. Bahkan tidak diminta, Al-Imam Hasan memberi kepada orang tersebut. Ketika ditanya, dalam satu riwayat dikatakan, orang bertanya kepada Imam Hasan, Imam, kenapa setiap ada orang yang datang mereka tidak pernah kecewa, mereka selalu mendapatkan apa yang mereka minta? Kemudian Al-Imam Hasan Al-Mujtaba menjawab, inni lillahi sa'il, sesungguhnya aku juga seorang peminta-minta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi raghib, dan aku punya harapan di hadapan Allah. Wa ana astahyi, dan aku malu, an akuna sa'ilan wa arudda sa'ilan, aku malu bahwa aku memiliki harapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi aku menolak orang-orang yang datang kepadaku untuk meminta. Karena ketika seorang meminta datang kepada kita, mereka memiliki harapan. Mereka memiliki harapan. Dan mereka ingin harapan mereka itu terwujud. Ini adalah akhlak Al-Imam Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperkuat ma'rifah kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, sehingga kita memiliki ma'rifah haqqa ma'rifati, sehingga kita berjalan bersama fulkil jariyah, bahtera Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan kita senantiasa taslim, tunduk, khususnya di hadapan sahib al-asri wal zaman, imam zaman kita, dan kita menjadi orang-orang wallazimu lahum lahik, yang berlari mengejar bahtera Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bukan bahtera Ahlul Bait, mengejar orang-orang yang naik bahtera Ahlul Bait, itu para syuhada alaihi wassalatu wassalam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memercikan sifat-sifat mulia Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, karamah mereka ke dalam diri kita. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum semua. As'adallah ayyamana wa ayyamakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita, hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan atas lahirnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, yaitu Al-Imam Hasan, cucu pertama Rasulullah, putra Ali bin Abi Talib, putra Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.